Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dari Universitas IFET Semarang, jurusan PVTM semester 5. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan pengertian power steering dan apa itu power steering. Pengertian sistem power steering. Sistem power steering bisa diartikan seperti namanya. Power yaitu berarti tenaga dan steering berarti pengemudi. Bisa diartikan kalau sistem power steering adalah sebuah sistem tambahan yang digunakan untuk menambah tenaga pengemudian. Jadi sistem power steering itu juga dapat menambah tenaga pengemudi. Fungsi power steering yang pertama, meringankan beban pengemudi. Jelas sangat membantu berarti ya untuk meringankan beban pengemudi. Yang kedua, menstabilkan setir saat kecepatan tinggi. Jadi dalam fungsi power steering itu juga dapat menstabilkan setir saat kecepatan tinggi. Jadi di waktu stop speed dia akan otomatis untuk stabil. Jadi tidak bisa tidak goyang ataupun tidak berbelok sendiri. Pada beberapa tipe power steering juga bisa secara otomatis menggerakkan sistem tanpa manusia membelokkan. Jadi ada penemuan baru atau sistem baru secara otomatis tanpa menggerakkan setir dan tanpa manusia membelokkan setir, itu sudah dapat membelokkan sendiri. Paham? Slide yang ketiga, prinsip kerja sistem power steering. Sistem power steering bekerja dengan memberikan asis atau kekuatan tambahan pada steering rack yang langsung menggerakkan roda depan kendaraan. Di sini pengemudi akan membelokkan kemudi, lalu dari kemudi akan ada mekanisme steering system sampai ke rak. Pada rak terdapat lagi mekanisme power assist yang memberikan tenaga lebih pada rak setir saat bergerak, sehingga pengemudi akan terasa lebih ringan saat memutar roda kemudi. Jadi enaknya sistem power steering ini, tanpa kita menggunakan tenaga yang kuat itu sudah dapat berbelok. Jadi dulu sebelum ada sistem power steering itu kan menggunakan sistem manual tanpa ada sistem power steering. Dan sekarang ada sistem power steering, itu jadi lebih mudah membelokkan ke kanan atau ke kiri. Jadi sistem power steering ini sangat berguna bagi pengemudi-pengemudi. Terus slide keempat, mekanisme steering assist. Umumnya mekanisme penambahan tenaga ini berupa assist hidrolik. Nah, ada juga sistem power steering hidrolik dan sistem steering elektrik, di mana ada sebuah komponen bernama pompa hidrolik yang memompa fluida yang diberi tekanan oleh pompa memiliki energi tekan, dan energi tekan ini akan dihubungkan ke steering rack agar dapat meringankan beban setir. Mekanisme lain yang mulai marak dipakai menggunakan bantuan motor listrik. Sebuah motor diletakkan pada rak setir dan motor ini mampu berputar ke kiri ataupun sebaliknya tergantung arah belok setir. Nah, betul kan? Jadi ada yang maksudnya yang elektrik yang tadi saya bilang. Lalu bagaimana steering assist itu dapat bekerja? Kalau hidrolik setir assist itu menggunakan pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin, sementara arah tenaga diatur menggunakan serangkaian katup yang terletak pada steering pinion. Pada tipe motor listrik menggunakan bantuan tenaga listrik, di mana arah putar rotor itu didapat dari steering angel, sensor yang terdapat pada roda kemudi. Jadi untuk tenaga yang dihasilkan pada steering elektrik itu terjadi pada motor listrik. Nah, jadi di sebuah sistem steering elektrik itu ada motor listriknya yang untuk menggerakkan
menggerakkan setir, dan terdapat sensor-sensor pastinya ya. Jenis-jenis sistem power steering. 1. Integral hydraulic power steering. Tipe pertama lebih familiar disebut dengan tipe recirculating ball. Anda bisa menemukan tipe steering ini pada kendaraan berbobot besar seperti bus, truk, dan truk. Ciri khas steering tipe ini ada pada mekanisme penggerak kemudi, di mana sistem ini tidak menggunakan rak setir, melainkan menggunakan serangkaian gearbox. Wow, lebih ringan. Dengan adanya gearbox ini, maka putaran-putaran roda kemudi akan mengalami pengubahan momentum. Oleh sebab itu, untuk membelokkan bus, supir bus memutar roda kemudi hingga beberapa kali putaran. Dinamakan integral karena mekanisme menambah tenaga terjadi secara langsung di dalam gearbox. Nah, pasti kalian pernah kan naik bis, jadi kalau misalkan sopir itu membelokkan, pasti dia 90 derajat bisa diputar lagi gitu, berarti bisa 100 derajat lagi. Seperti itu. Nah, itu dibantu dengan adanya gearbox. Terus rack and pinion hydraulic power steering. Tipe kedua menggunakan rack gear dan pinion gear. Rack steer adalah batang memanjang yang memiliki roda bergigi, sementara pinion Sementara pinion gear adalah roda gigi yang berkaitan dengan rack gear. Pinion ini tersambung dengan roda kemudi, sehingga putaran roda kemudi sama dengan putaran pinion gear. Sementara mekanisme penambahan tenaga terletak terpisah, tidak di dalam perkaitan antara rack gear dan pinion gear, tepatnya ada pada sisi samping dari rak. Jadi di sisi samping dari rak gear itu memiliki piston untuk menangkap energi tekan dari fluida. Jadi ada sensor ya, ternyata ya di situ. 3. EPS atau Electronic Power Steering. EPS adalah terobosan baru dalam power steering system. Tipe ini tidak memiliki pompa power yang terkadang memberatkan mesin. Tipe ini menggunakan motor listrik yang langsung terhubung ke rak gear. Dan untuk mengatur berapa RPM putaran motor dan ke mana arahnya, ada serangkaian perhitungan yang dilakukan power steering control modul. Ternyata di dalam motor listrik itu ada kontrol modulnya. Modul ini menggunakan data dari beberapa sensor yang dipasang, seperti sensor sudut arah kemudi, sensor pendeteksi kecepatan putaran kemudi, sementara sensor kecepatan kendaraan. Tipe ini memiliki kelebihan pada sektor efisiensi tenaga, dan EPS lebih aman digunakan saat kecepatan tinggi karena motor listrik tidak akan berputar saat kecepatan mobil tinggi. Ini akan membuat setir lebih berat sehingga stabil di kecepatan tinggi. Jadi perkiraan saya di waktu kecepatan tinggi top speed dia akan goyang, ternyata enggak. Di waktu top speed itu malah dia lebih kencang. Kecuali kalau misalkan dia digerakkan mungkin ya, itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita top speed, kita lepas setirnya, itu akan tetap stabil. Ternyata gitu untuk sistem EPS ya. Keuntungan power steering: mengurangi steering effort. Itu 2. Kestabilan yang sangat tinggi selama pengemudi. Jelas ya, untuk keuntungannya, kestabilan yang sangat tinggi selama pengemudian itu yang dicari ya ternyata ya. Mengurangi guncangan dari ketidakrataan ke permukaan jalan yang disalurkan pada steering wheel. Jadi waktu jalan berlubang dia akan tetap stabil. Mengurangi juga guncangan-guncangan. Cara perawatan: bila kendaraan mau belok, sebaiknya jalan atau gerak dulu baru belok. Terus yang kedua, jangan terlalu sering membelokkan setir sampai mentok atau patah terlalu lama. Itu akan mengakibatkan kerusakan ya teman-teman. Terus memilih minyak power steering yang original. Jenisnya
STF. Jadi kalau kita mau mengganti fluidanya di tabung power steering, itu alangkah baiknya kita menggunakan yang ori. Untuk hidrolis, jenis rak setir disarankan setiap mencuci kendaraan. Karet pelindung boot setir kanan dan kiri diperiksa apakah lepas, robek, atau terjadi kerusakan lainnya. Kita dapat mengidentifikasi karet setir itu di waktu kita lagi mencuci ya. Terus yang berikutnya, jika parkir kendaraan hendaknya posisi roda depan harus lurus. Terus dan yang terakhir, gunakan ban dengan tingkat gesekan yang rendah. Terima kasih untuk rekan-rekan ya, dan saya minta maaf kalau masih ada kata-kata atau presentasi saya yang kurang pada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.